Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Teteh dan Dede. Kita abis ziarah ke kuburan Sultan Hasanuddin Banten loh. Pada tahu nggak sejarahnya? Kita tonton sambil dengerin sejarah singkat tentang Kesultanan Banten yuk. Ayo yo 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 yo. Inilah sejarah singkat Kesultanan Banten dan silsilah Sultan Banten, yang dilansir dari media online kabarbanten.com. Cekibrot. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Sejarah berdirinya Kesultanan Banten berawal pada tahun 1525 sampai tahun 1526. Saat itu Sunan Gunung Jati berhasil menguasai wilayah Banten. Sejak saat itulah, Kesultanan Banten tumbuh menjadi kerajaan Islam yang pusat pemerintahannya terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pada tahun 1552, Kesultanan Banten diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Sultan Hasanuddin kemudian dianggap sebagai peletak dasar dan Sultan pertama Kesultanan Banten. Masa keemasan Kesultanan Banten terjadi saat Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC, Verinik Deos Indische Company. Hal itulah yang mendorong kolonial Belanda melakukan politik adu domba hingga akhirnya Kesultanan Banten harus menyerahkan kedaulatannya kepada VOC. Aduh, saya haus. Saya mau minum dulu. Gelek gelek gelek. Sambil saya minum silakan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan menjelaskan silsilah Kesultanan Banten. Berikut silsilah keturunan Sultan Banten yang Kabar Banten kutip dari laman kebudayaan.kemendikbud.go.id. 1. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. 2. Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan, tahun 1552 sampai tahun 1570. 3. Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan Gede, tahun 1570 sampai tahun 1580. 4. Maulana Muhammad Pangeran Ratu Ing Banten, tahun 1525 sampai tahun 1552. 5. Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir Kenari, tahun 1580 sampai tahun 1596. 6. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, tahun 1596 sampai tahun 1651. 7. Sultan Ageng Tirtayasa Abul Fat Abdul Fatah, tahun 1651 sampai tahun 1672. 8. Sultan Abu Nasr Abdul Kahar Sultan Haji, tahun 1672 sampai tahun 1687. 9. Sultan Abdul Fadl, tahun 1687 sampai tahun 1690. 10. Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin, tahun 1690 sampai tahun 1733. 11. Sultan Muhammad Sifa Zainul Arifin, tahun 1733 sampai tahun 1750. 12. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil, tahun 1750 sampai tahun 1752. 13. Sultan Muhammad Wasi Zainul Alimin, tahun 1752 sampai tahun 1753. 14. Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin, tahun 1753 sampai tahun 1773.
15. Sultan Abdul Mafaki Muhammad Aliuddin tahun 1773 sampai tahun 1799. 16. Sultan Muhyiddin Zainussolihin tahun 1799 sampai tahun 1801. 17. Sultan Muhammad Ishak Zainul Mutakin tahun 1801 sampai tahun 1802. 18. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya tahun 1802 sampai tahun 1803. 19. Sultan Agiluddin Aliuddin II tahun 1803 sampai tahun 1808. 20. Sultan Wakil Pangeran Suramanggala tahun 1808 sampai tahun 1809. 21. Sultan Muhammad Syafiuddin tahun 1809 sampai tahun 1813. 22. Sultan Muhammad Rafiuddin tahun 1813 sampai tahun 1820. 'Berdasarkan keterangan yang didapat, penguasa pertama yakni Syarif Hidayatullah atau yang dikenal Sunan Gunung Jati tidak mentasbihkan diri sebagai sultan atau raja. Kabarbanten.com, Muhammad Aji tanggal 31 Oktober tahun 2021, pukul 13.34 waktu Indonesia Barat. Editor, Yandri Adianda. Sumber, Kemendikbud. Begitulah sejarah singkat tentang Kesultanan Banten. Ayo kita ramai-ramai mengunjungi dan berziarah ke kuburan Sultan Hasanuddin Banten beserta keluarga dan keturunannya. Wisata religi di Banten sangatlah menyenangkan. Masih banyak tempat-tempat wisata religi lainnya di Banten yang bisa kita kunjungi. Mudah-mudahan dapat kami buat video berikutnya agar bisa menjadi referensi bagi yang mau berkunjung ke Banten. Insya Allah. Maka dari itu segeralah klik tombol subscribe jika masih berwarna merah. Jika sudah tidak berwarna merah ya gak usah. Tapi pastikan loncengnya diaktifkan agar ada pemberitahuan jika kami membuat video berikutnya yang mungkin dapat bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.